Senang sekali bertemu dengan saya, Tumur Tobing ya. Sudah lama saya sangat sibuk sekali karena menjual mesin virus protektor buatan orang Indonesia, tapi teknologinya Jerman. Dan saya sudah pergi ke beberapa kota, terutama di Pulau Jawa. Pada mulanya saya hanya memberikan untuk workshop bagaimana booster sales di dunia sales, khususnya bagi rekan-rekan yang latar belakangnya engineer, begitu ya. Dan sewaktu saya memberikan pengajaran, mentorship, tutorial ataupun workshop, itu banyak teman-teman dari engineering ini kamsia lah, syukur alhamdulillah, puji Tuhan begitu ya. Karena apa yang saya ajarkan itu bukan copy paste atau teori mati. Karena saya mantan praktisi sekian puluh tahun dan success story-nya cukup panjang. Dan saya membahas bagaimana sih membooster satu sales di satu area tertentu. Lalu yang kedua, bagaimana sih sebagai seorang sales yang mungkin baru 5 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 10 tahun begitu ya. Tetapi di tengah-tengah COVID atau pandemi ini, bagaimana mempunyai satu kekuatan dengan gaya Cristiano Ronaldo gitu ya. Jadi saya berharap nanti malam ini kan kesebelasan kesayangan saya, favorit saya Belanda. Saya berharap mereka bisa masuk final dan ketemu dengan Portugal karena saya juga kagum dengan siapa namanya nih, Cristiano Ronaldo. Nah, kenapa saya mengatakan kepada rekan-rekan sales? Jadi saya mengatakan pertama kali saya ice breaking kepada mereka, please some of you comes forward and try to explain 5 to 30 minutes one by one. Nah, lalu apa yang terjadi? Setelah mereka maju dan mereka presentasi, terlihatlah banyak hal yang harus dikasih injeksi, dikasih nutrisi. Dan orang ini mereka punya kapasitas intelijensia di atas rata-rata. Ini menarik ya. Dan saya sangat bersyukur mempunyai peserta yang berkualitas cukup tinggi IQ-nya dan mau berubah dan mau berlari cepat. Itu terjadi hari Selasa malam di kota Surabaya. Selasa pagi maksud saya. Senin malam saya baru tiba di hotel waktu itu ya, di Swiss Bell Inn di depan Tunjungan Plaza. Tempatnya bagus, etc. ya. Saya bawa mobil sendiri, enak, 12 jam gitu ya. Jadi sekaligus membangun inspirasi, melihat pemandangan dan banyak hal yang diskusi selama di jalan. Nah, jadi selama saya memberikan satu mentorship di dalam workshop itu terlihat hal-hal yang perlu ditambahkan. Tapi ini semua gejala di dalam orang-orang sales. Saya orang dari fast moving consumer goods yang banyak berkecimpung di dalam dunia kosmetik, apalagi ya deterjen, food dan lain sebagainya. Jadi bukan industrial dan juga bukan services. Tetapi di dalam dunia marketing dan dunia sales itu ada relasinya, ada korelasinya dan ada structure of things-nya yang kuat dan yang mirip. Maka waktu saya mengajar itu mereka sangat dibukakan dan sangat berbahagia karena mereka ingin belajar sesuatu yang baru dan mempunyai refreshing dari orang yang berbeda. Nah, jadi waktu saya mengajar itu, saya mengatakan saya tinggal di hotel Swiss Bell dan saya sekaligus bawa mesin virus protektor yang belum ada lawannya di Indonesia dan mesin ini tidak ada dijual di Tokopedia, bahkan juga di department store dan toko yang sejenisnya. Karena ini dibuat oleh seorang anak muda umur 26 tahun, sangat jenius. Dan anak muda ini membangun itu semua pabrik itu bekerja sama dengan papanya. Dan tanda kutip sudah cukup sukses ya. Dan ini juga menghasilkan omset yang baik karena ada apa? Satu, produk knowledge, kedua, mutu dari produknya, ketiga, kualitas dari seorang sales, salah satunya seperti saya. Dan itu memang terbukti laku secara sangat signifikan. Dan kita tidak ada promosi. Yang ada adalah kita pasti ada katalognya. Tapi saya ingin mengatakan kepada teman-teman, produk-produk yang seperti ini sebaiknya langsung di demo produk di tempat di mana perusahaan itu, orang itu yang mengundang kita dan mereka mau belajar dan mendengarkan. Dan bersyukur
Akhirnya setelah lihat demo produk dengan begitu detail selama 15 menit setengah jam, dilihat perkembangannya, virus yang mengandung COVID 0,3 mikron itu bisa direduce sedemikian rupa di bawah 0,02 mikron, harus ukurannya di bawah 35.000 sesuai standar WHO dan standar di rumah sakit yang ruang isolasi dan operasi. Dan itu sangat-sangat, orang-orang bilang termasuk rumah sakit Islam yang di Jawa Timur mengatakan syukur alhamdulillah ini ini mesin ajaib, bagaimana bisa di-reduce demikian rupa sampai begitu mengagetkan. Saya mengatakan inilah kerja anak bangsa yang jenius dari seorang anak muda yang umur 26 tahun. Please, if you agree with the proposal I give you and then try to over the harga yang baik dan berapa kuantitinya, nanti kita bisa ini kan. Itu secara mekanisme. Nah, apa yang saya mau kasih tahu di sini teman-teman sebagai orang sales. Nah, teman-teman ingat loh, sekarang ini pandemi dan COVID. Seperti saya mengatakan kemarin waktu tutorial ataupun workshop, mau ada pandemi, mau ada apapun, jangan alasan sebagai seorang sales kita nggak laku. Yang nggak laku itu ya yang mengatakan Anda nggak laku. Kenapa? Karena Anda tidak berani terobos. Jadi seorang sales itu seperti Cristiano Ronaldo. Terus melihat visi yang jauh ke depan, bagaimana bola yang dibawa itu bisa gol, berarti ada kekuatan fisik yang stabil dari menit awal sampai menit akhir. Dan yang kedua, mempunyai kesegaran berpikir bagaimana saya mengisi satu ruang. Dan ada kreativitas, tembakan-tembakan itu berarti merupakan produktivitas. Maka orang sales harus mempunyai speed dan akurasi, bahkan juga keberanian menerobos kebuntuan yang ada. Dan jangan menyalahkan bahwa barang ini tidak laku, dan jangan menyalahkan ada COVID. COVID itu satu disaster, ya, satu fakta yang kita tidak bisa lawan itu semua. Sekarang ada vaksin, ya, vaksin di mana-mana. Sekarang muncul lagi virus yang lain, ya, Delta. Dan kami mengatakan justru dari mesin yang kami jual ini ada efek yang sangat signifikan. Maka undanglah kami untuk kami demo produk dan pasti Anda akan beli, seperti banyak perusahaan dan orang-orang yang mengalami problem, baik rumah sakit Islam yang ada di Surabaya dan di berbagai tempat, di hotel dan seterusnya. Kenapa saya ingin mengatakan gini pada teman-teman orang sales? Karena sebagai orang sales seperti Cristiano Ronaldo, CR7, dia melihat satu prinsip stay strong. Jadi bagaimana kita sebagai seorang sales secara khusus ataupun bukan orang sales, kita selalu stay strong. Tidak hanya stay healthy, tidak hanya stay safe, is not enough. We must stay strong. Jadi tidak cukup kita sehat, tidak cukup kita hanya mengatakan kita aman, tapi kita juga harus kuat. Kenapa kuat? Supaya kita produktif, supaya kualitas kita tidak menurun. Kalau Anda dan saya males, itu kualitas hidup kita makin kropos dan akhirnya makin korosif. Ada karat di dalam tubuh kita dan di dalam otak Anda dan saya. Ya kan? Ini satu prinsip loh. Jadi waktu saya naik mobil hari Senin pagi dari Kelapa Gading tiba di Hotel Swiss Bell itu jam 7 malam. Dan saya makan, saya masih ada ceramah Zoom, ya. Makanya saya seger sekali. Selasa seharian, Rabu juga, Rabu malamnya saya juga masih Zoom. Kamis paginya saya balik ke Jakarta, tiba di Jakarta juga jam 7 malam. Nah, ini menjadi satu hal yang saya katakan, stay healthy, yes. Stay safe, yes. But it's not enough. Plus what? Stay strong. That is Cristiano Ronaldo. Jadi kalau kita stay strong, kita ada satu hasrat yang terus mau maju, terus menerobos kebuntuan. Jadi omset itu tetap ada. Kenapa? Saya percaya bahwa saya orang beriman. Saya takut akan Tuhan. Jadi Tuhan melihat kita rajin dan Tuhan melihat kita kreatif dan kita bergantung kepada kedaulatan Tuhan. Berarti kita bermeditasi, kita berserah di dalam agama kita masing-masing dan meminta petunjuk dari Tuhan pencipta dan meminta kekuatan, kesegaran untuk melewati setiap kemungkinan yang ada di depan, yaitu persaingan. Persaingan di dalam hidup adalah sehat. Karena kalau tidak ada persaingan berarti kita buntu otaknya, kita lari kepada comfort zone.
Comfort zone itu ada berapa bentuk? Comfort zone karena kita merasa diri hebat, jadi kita nggak mau belajar. Atau comfort zone kita membawa barang yang sudah terkenal. Atau comfort zone kita males karena ada COVID. Itu sesuatu yang sangat memalukan. Dan itu sesuatu yang memilukan jiwa Anda dan saya. Dan akhirnya Anda tidak bisa kuat menghadapi seluruh gejolak yang mungkin ada. Kedua, berarti kita tidak hanya stay strong. Sebagai seorang sales di dalam COVID suasana ini, kita harus be brave, jantan. Kenapa jantan di sini bukan berkelahi atau maki-maki atau memprovokasi? Jantan di sini atau berani adalah mempertanggungjawabkan isi otak Anda, brain storage. Jadi otak, gudang otak Anda dan saya, dan juga jiwa Anda dan saya mempunyai kualitas sebagai seorang pribadi profesional yang bernilai jual tinggi. Dan ini menjadi satu kekuatan yang stabil di dalam diri Anda dan saya. Jadi be brave. Kita jantan, kita berani karena bertanggung jawab. Berapapun target yang diminta oleh bos kita, kita tantang. Bos, bisa tidak target ini kita revisi dengan kebijakan, strategi, taktik, dan banyak hal yang harus saya sebagai seorang sales mempunyai usulan-usulan seperti ini. Nah, kalau seorang sales tidak berani nantang bos karena datanya nggak kuat, datanya lemah. Dan seorang sales kalau tidak ada data berarti dia tidak suka analisa. Berarti kalau dia tidak suka analisa, dia tidak pernah baca siapa customer dia. Dan dia tidak pernah melihat perkembangan yang ada di pasar. Bagaimana gejolak customer, bagaimana gejolak cara kompetitor memasuki suasana di ruang COVID yang tidak akan pernah berhenti. Mungkin 100 tahun, 20 tahun lagi, kita nggak tahu semua ya. Tetapi kita harus tetap be brave. Karena be brave kita akan produktif, kita kreatif, dan kita terus-menerus menghasilkan segala sesuatu yang high quality. Kalau sudah high quality kita hasilkan, itu kita ada ketenangan batin dan wajah kita seger. Seperti wajah saya nih, seger, ya kan? Padat sekali. Setiap hari padat, tidak hanya Zoom training. Saya juga mengadakan pelatihan offline, saya juga memberikan terobosan-terobosan dan juga menjual produk. Saya juga menjual produk yang lain seperti Hurricane dan sebagainya. Nanti saya akan jelaskan periode selanjutnya. Berarti tidak hanya stay healthy, stay safe, but plus anymore. One, yaitu apa? Stay strong. Saya sudah bahas. Berarti be brave yang kedua. Berarti kalau Anda be brave, Anda terus-menerus menghadapi gejolak, disaster, calamity is not too much problem. Tapi itu menjadi the good vitamin for our brain storage. Dan jiwa kita ada satu ketenangan dan kita melihat seluruh possibility untuk kita mencapai achievement dari target yang ditetapkan. Jadi ada disaster itu bukan menjadi escape for the reason. Justru ada disaster itu menjadi kita lebih kreatif seperti Cristiano Ronaldo. Umur boleh bertambah sampai 36. Sampai saat ini saya melihat di seluruh dunia tidak ada pemain bola yang hebat quality hidupnya, kualitas atau quality permainannya, kesegaran dia. Umur 36. Biasa pemain bola umur 30, 32 sudah makin menurun. Tapi Cristiano Ronaldo the only one. Kenapa? Yang ketiga, tidak hanya stay strong, tidak hanya be brave. Yang ketiga adalah go beyond. Artinya apa? Kita harus melihat jauh ke depan. In the future times, something happened we don't know yet. Karena segala sesuatu itu adalah misteri. Karena segala sesuatu itu dipegang oleh tangan Tuhan. Dan Tuhan yang menata seluruh hidup Anda dan saya. Jadi teman-teman harus memahami sebagaimana saya juga terus berkarir. Memberikan pelatihan, mementoring, mendrive setiap orang. Dan mendemanding, menuntut dan membuat satu deadline. 3D sama dengan 1T. Tough guy. Jadi itu membuat satu kemungkinan Anda dan saya menjadi stay strong, be brave. Yang ketiga, go beyond. Sehingga future times someday will be happen, we prepare. Oke, teman-teman, ini bisa menjadi kesegaran bagi kita. See you then.